Selamat pagi semuanya yang mendengar suara Tante Ana boleh lambaikan tangan. Selamat pagi. Ya, terima kasih Selamat anak-anak yang pagi. Oh ya, Tante Eli, selamat pagi. Eh, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersama-sama bertemu dalam sekolah minggu. Sebelumnya, mari kita akan buka sekolah minggu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan pada pagi ini kembali kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu melalui Zoom pada pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, menolong kami semua di saat kami akan memuji Tuhan, terlebih nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan ajar kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung atau mungkin yang akan bergabung, Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi ini kita akan memuji Tuhan. Ada lagu dalam hatiku, yang akan dibantu pujian oleh Om Paru. Silakan Om. Oke, kita nyanyikan 2 ayat saja. Ya, terima kasih Om Farul. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita pelajaran pada hari ini yang akan dibawakan oleh Om Abdi. Silakan Om. Ya, selamat pagi adik-adik. Sampai ketemu lagi ya sekarang ya. Waduh, bentar. Aku ada telepon. Aku sebentar ya. Aku kasihkan ke orang dulu ini. Nes. Ya, tunggu sebentar ya. Ya. Nah, kita ketemu lagi ya. Sudah 1 minggu kita nggak ketemu. Sekarang kita ketemu lagi. Om Abdi seneng nih bisa ketemu lagi. Ya, jadi hari Minggu itu hari yang ditunggu-tunggu sama kita supaya ketemu. Lalu kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Sekarang kita mau ngobrol tentang firman Tuhan ya. Firman Tuhan kali ini diambil 1 ayat saja ya supaya nggak usah banyak, supaya gampang diingat ya. Ayatnya ayat hafalan di mana dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Jadi dikatakan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, tempat yang kekal. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita nanti suatu ketika meninggal, kalau kita suatu ketika kita nanti mati, maka kita akan hidup di suatu tempat yang sudah Allah sediakan, ya.
siapa sih yang bisa memperoleh tempat itu, yaitu ya anak Tuhan, ya. Karena firman Tuhan di tempat lain mengatakan, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi seharusnya kita ini kalau meninggal, kalau kita mati, kita nggak usah takut. Tapi kenyataannya semua orang takut, ya, karena semua orang tidak terlalu mengerti ya tentang firman Tuhan ini. Walaupun sebetulnya kalau takut mati itu ya wajar ya, karena setiap orang itu takut mati. Lalu sebenarnya kenapa sih kita takut mati itu, kenapa? Coba ya, setiap orang itu bertanya, aku takut nggak sih kalau mati? Ya, pasti takut. Lalu kalau bertanya sendiri, kok aku takut mati kenapa ya? Nah, Om Magdi sendiri takut mati itu yang pertama, karena bayangin kalau mati itu nanti dikubur ya, di bawah tanah sendirian, dingin ya, terus takut ya, takut sendiri ya. Terus yang kedua, takut nggak bisa menikmati apa yang kita punya. Misalnya kita punya TV, biasanya lihat TV, kalau mati nggak bisa lihat TV, aduh takut aku, nah, gitu. Atau kita punya mainan, punya game ya, biasanya kita main game kan, main game enak sama teman-teman main game. Terus bayangin kalau mati nggak bisa main game, takut aku, takut mati aku. Nah itu ya. Jadi yang pertama, takut kalau dikubur itu nggak enak, sendirian, sepi, dingin, nggak ada teman lagi. Takut yang kedua, takut karena kita nggak bisa menikmati apa yang kita suka, ya, nggak bisa makan yang enak-enak lagi. Ya. Yang kedua, yang ketiga, takut itu karena apa? Karena kita nggak siap kalau kita mati, ya. Kalau kita mati, kita akan ketemu dengan Tuhan. Lalu kita nanti akan diterima Tuhan nggak ya? Kita nanti masuk surga atau masuk neraka ya? Jadi takut. Karena kita nggak tahu. Ya. Nggak tahu kita kalau ketemu Tuhan bagaimana. Nggak siap ya. Jadi kita takut. Ya, jadi Om Abdi ingatkan, ada 3 hal yang takut. Karena takut sendiri di kuburan. Ya. Yang kedua, takut nggak bisa menikmati apa yang kita suka. Yang ketiga, takut berhadapan dengan Tuhan. Nah, itu ketakutan yang ada. Nah, karena itu supaya kita nggak takut, ya kita harus mengatasi itu. Ya, yang pertama, kalau kita itu takut sendiri, ya, sebenarnya enggak. Tadi dikatakan Tuhan menyediakan tempat, artinya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mati, kita nggak akan pernah sendiri. Tapi kita bersama dengan Tuhan, senang, ya. Jadi nggak perlu kita takut pada kematian. Yang kedua, kita nggak bisa, seolah-olah kita nggak bisa nanti kalau udah mati, nggak bisa menikmati game, nggak bisa makan yang enak, nggak bisa di rumah lagi, nggak bisa pulang ke rumah nggak ketemu sama mama, papa. Tapi kalau kita mati, sebetulnya kita hidup dengan Tuhan itu kita akan bahagia, ya. Karena semua yang kita takutkan itu nggak ada, karena semua kita jadi senang di sana. Itu. Yang ketiga, kita nggak perlu takut karena tadi dikatakan bahwa setiap orang yang menerimanya, ya, ayat Alkitab yang lain mengatakan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita supaya nggak takut, ya, kita harus tanya, apakah aku punya Tuhan Yesus nggak di dalam hidup? Kalau aku punya Tuhan Yesus, berarti aku tidak takut nanti kalau ketemu dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus yakin bahwa ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita tidak takut kepada kematian itu lagi. Kalau orang lain takut mati, maka kita tidak akan pernah takut mati. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita nggak usah takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang akan menemani kita. Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Jadi nggak usah takut. Karena itu, ya, dengan pelajaran firman Tuhan sekarang ini, ya, kita harus mengerti bahwa kita nggak akan pernah tahu kapan kita mati. Ya. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi keyakinan kita, kalau kita dipanggil Tuhan, kalau kita mati, itu
kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang enak dan nyaman, ya. Jadi sewaktu-waktu kita mati, kita harus sudah siap, ya. Nah, sambil menunggu, ya, itu sambil menunggu kematian, mari kita berbuat baik. Sambil menunggu kematian, mari kita beribadah pada Tuhan. Sambil menunggu kematian, mari kita rajin sekolah minggu, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin melakukan firman Tuhan, supaya kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan ibadah dengan Tuhan. Amin. Begitu ya pelajaran singkat kita pagi ini. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Ayo Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Ya, terima kasih. Pelajarannya hari ini jelas ya. Jadi siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Siapa yang percaya? Oh ya, semuanya. Hampir semuanya percaya. Oh ya, semuanya. Jadi kalau percaya sama Tuhan Yesus, tidak usah takut mati. Karena sudah disediakan apa? Surga bagi kita. Nah, sekarang coba dilihat ini pelajarannya sebentar. Yang halaman dalam. Kita mau coba mengisi. Ada dua yang diisi. Ya? Pelajaran 9. Surga bagiku. Apa yang tidak ada di surga dan apa yang ada. Nah, yang pertama yang tidak ada dulu. Wahyu 21 ayat 4. Coba dibuka. Nah, tadi setelah dijelaskan sama Om Abdi, kita jadi yakin ya, nggak usah takut mati. Karena kita akan sudah disediakan surga. Dan sekarang apa yang tidak ada di surga? Wahyu 21 ayat 4, siapa sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke, Selo minta tolong dibaca Selo. Bu, ayatnya berapa? 21 ayat 4. Dan ia akan Nah, Selo silakan. menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rasa tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, terima kasih. Jadi, yang tidak ada di surga apa? Jadi, tidak ada air mata. Terus tidak ada maut. Ya kan? Maut itu kematian, tidak ada lagi. Terus tidak ada lagi perkabungan. Perkabungan itu apa ya? Kesedihan. Terus tidak ada lagi ratap tangis ya. Kalau sekarang ini kita masih di bumi, kadang-kadang masih sering nangis ya. Nggak dikasih uang jajan nangis. Nah, itu nggak ada lagi. Terus apa lagi? Duka cita nggak ada. Ya jelas ya. Di surga tidak ada adanya sukacita dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, apa yang ada di surga? Masih di Wahyu 21 ayat 11. Minta tolong siapa ya? Gian udah ketemu? Wahyu 21 ayat 11, Gian. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, tuh. Di surga ada apa? Kemuliaan Allah. Bercahaya. Terus selanjutnya ayat 18. Vio deh, Vio. Ayat 18. Ayat berapa tadi? 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ya, gambaran tentang surga yang indah-indah ya. Temboknya dari permata yaspis. Terus dari emas tulen bagaikan kaca murni. Itu yang ada di surga.
Kemudian yang terakhir 22, Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Siapa yang udah ketemu ya di sini ya? Princess sudah ketemu? Wahyu 22 ayat 1 dan 2? Ya, oke. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir ke dunia dari tahta Allah, tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Terima kasih. Nah, di situ ada disebutkan sungai air kehidupan yang jernih bagai kristal. Ada itu juga di surga. Jadi kalau kita membayangkan melihat film-film kartun atau film tentang kerajaan yang indah-indah, rasanya senang ya, apalagi kalau kita hidup di situ. Sudah dikasih, jadi jangan takut mati karena sudah disediakan surga yang indah itu. Ada sungai yang jernih bagai kristal, apa tadi? Emas yang murni, ya seperti itu. Jadi yakin dan percaya ya sama Tuhan Yesus? Iya, yakin, sip. Percaya bahwa surga sudah disediakan bagi kita. Jadi tidak usah takut mati. Lebih indah dari yang kita nikmati di dunia ini. Ada pertanyaan lagi tentang pelajaran hari ini? Mumpung masih kita belum selesai, ada Om Abdi. Kalau ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, semuanya berarti jelas ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam Zoom seperti ini. Ya, kita akan akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ada yang mau didoakan? Yang sakit? Semuanya sehat ya? PTS? Besok aku PTS. Oh, PTS belum selesai ya? Oke. Ada yang sudah Belum, selesai? Ada yang belum? Gimana? Siapa lagi? Hari Senin PTS. Oh, hari Senin mulai PTS ya? Oh ya, oke. Baik, mari kita akan berdoa, kita menutup setelah minggu ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mengikuti sekolah minggu, mendengarkan firman-Mu dan menguatkan kami bahwa Engkau menjamin surga bagi kami di saat Engkau memanggil kami. Jadi kami tidak perlu takut di saat Engkau memanggil kami nanti. Dan kami berdoa biarlah kami menggunakan waktu kami semua dengan baik di saat kami masih hidup di dunia ini. Takut akan Engkau, setia kepadamu Tuhan, dan tolong kami semua supaya kami melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi anak-anak yang besok Senin akan menghadapi ujian tengah semester, penilaian tengah semester, biarlah Engkau tolong kami semua, anak-anak-Mu dalam belajar, mempersiapkan diri menghadapi PTS. Dan juga kami mengucap syukur untuk anak-anak yang sudah melewati PTS, dan biarlah kiranya Tuhan akan memberikan hasil yang baik sesuai dengan kemampuan dan juga hasil dari belajar mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau terus menolong dan memberkati kami. Pertemukan kami Tuhan di minggu yang akan datang dalam sekolah minggu yang sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Minggu. Terima kasih. Nah.